Kalau rilis stres pilates bisa, nge-gym bisa, Iya, jogging juga iya, asik ya. iya. Jogging bisa sambil meditasi juga, tapi yang complete package, karena sekali lagi deh, yoga itu tidak cuma olahraga tetapi it's a way of life. Balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Terima kasih ya teman-teman, kemarin sudah yang ada subscribe baru, lalu ada juga yang follow baru juga di Instagram. Pokoknya jangan lupa teman-teman selalu mencoba melihat-lihat ada di Instagram yang terbaru, dan di subscribe tuh di YouTube-nya Mature Indonesia, dan juga di follow di Instagram-nya mature.idn, dan kita juga ada di Spotify, dan juga ada di Thread, dan ada di TikTok. Jadi teman-teman bisa dapetin informasi, ada clipper itu ada di TikTok, lalu juga di Instagram kita juga suka posting ada video-video yang berbau untuk hubungannya ke YouTube gitu, bisa dilihat di sana. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, kita akan ngebahas apa ya? Kalau dilihat dari video mungkin bisa teman-teman melihat di meja ini ada apa? Ya, ada gelas ya. Jadi itu adalah gelas yang akan kita nanti bisa pakai untuk minum ya. Bukan ya, jadi kita akan ngebahas detailnya seperti apa. Karena ini hari termasuk yang spesial, karena kemarin ada 11.11, kita akan ngebahas tentang masih dunia sisi kebudayaan ya. Ini juga bagian dari sisi kesenian dan spiritual pastinya. Kolega yang satu ini spesial kita hadirkan untuk kita bisa ngobrolin tentang ada yoga, pilates, spiritual dan lain-lain. Siapalah dan atau siapakah yang akan hadir dan ngobrol malam ini bersama kita adalah, terima kasih ya, ada Brigita Hardy. Halo. Akhirnya mampir di sini. Iya, nyampe juga. Nyampe juga di sini. Akhirnya kita nggak janjian loh. Iya. Nggak ada obrolan sama sekali. Tiba-tiba kok wah datang dengan kuning gitu kan. Vibrasinya nyambung kita. Iya, kayak acara partai sebelah. Makanya nih wah gua kuning gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah contoh keselarasan jiwa yang ternyata energinya udah mulai sama nih ya. Vibrasinya ya. Ini bener tidak ada rekayasa ya. Ini tidak ada rekayasa. Tidak ada rekayasa dan tidak ada janjian. Ternyata pas hadir gue bawa flanel, ini kuning, kan biasanya gue selalunya warna hitam. Teman-teman pasti tahu kalau nonton di DPP, ini warna hitam, dan sekarang gue pakai kaos yang cerah dan ternyata sama juga. Iya. Jadi kita kalau ngobrolin soal tadi kan mau ngobrolin yoga, pilates dan spiritual dan itu ya. Tadi tuh hari ini sebelum kesini, sebelum ke studio tuh ada kegiatan apa? Tadi habis ngebawain satu sesi di sebuah corporate gitu, tentang berkesadaran lah intinya, untuk mengenalkan tentang konsep berkesadaran, konsep ketenangan di tengah hiruk pikuk pekerjaan dan tinggal di Jakarta gitu kan. Terus mencoba untuk mengajak teman-teman ini untuk kembali kepada nafas gitu. Lalu tadi ada sesi sound healing juga di akhir. Makanya ada nih instrumen-instrumen Ada, ini. itu bukan mangkok nasi ya teman-teman. Iya, bukan mie ayam ya. Iya. Jadi kalau di terapimu sound healing dipakai alat-alat seperti ini. Salah satunya iya. Oh, namanya boleh tahu nih apa? Yang ini singing bowl. Oh, yang depannya? Yang itu apa namanya, krecek-krecek aja sih kalau ngomongnya sih. Karena emang bagian krecek-krecek. Oke, nanti kita akan coba bahas itu detail ya. Boleh. Sebelum kita mau ke arah sana, karena yang aku tahu kan informasi kayak Brigita Hardy ini ya kan, dia itu kalau kita cari tahu datanya kan memang mengambil license tuh sekolah juga di India itu. Nanti kita jelasin. Yang paling gampang adalah startnya, kita coba bridging kayak kamu tuh start fokus di yoga tuh dari kapan dan kenapa? Gitu. Sebelum ke arah stala jiwa tuh kan juga bagianmu tuh. Iya. Nah, itu sebelum itu kita coba balik ke belakang, kenapa memfokuskan di yoga ini? Pada suatu hari di sebuah di sebuah kota besar di bilangan Jakarta Timur, tinggallah seorang perempuan yang bernama Gita. Si Gita ini hidup dengan ketidaksadaran. Jadi banyak aspek dalam hidupnya itu yang kacau balau.
Tidak sadar tapi waktu itu kalau hidupnya kacau balau. Nah kemudian 2010 itu si Gita ini mulai ikut di sebuah tempat gym, ada kelas yoga, waktu itu gurunya masih India asli, terus kayak, "Oh India emang ada yang palsu ya?" Pokoknya gurunya dari India gitu, terus, waktu itu sih yoga masih sangat nggak kayak sekarang ya. Yes. Dulu itu yoga bener-bener mindful dan pelan gitu, terus setidaknya kelas yang aku ikutin ya, aku taunya itu. Terus ini apa ya? Kan biasa aku anak gym, pecicilan, sukanya yang challenging banget. Tapi ternyata being in the stillness itu lebih challenging buat aku yang biasanya pecicilan gitu. Pertama gak suka. Terus habis itu aku lanjutin aja, entah kenapa saya selalu kembali kepada kelas itu sampai akhirnya ketemu sama banyak guru-guru yang juga mulai ngajarin ini itu. Terus waktu itu fokusnya masih di fisik, jadi kayak karena anak gym, kelasnya juga di gym, jadi aku ngejar ngelihat yoga-yoga challenge zaman dulu di Instagram ya keren banget ya, handstand apalah segala macam. Terpaculah jiwa tertantang ini untuk ingin bisa semua pose. Tapi one day my teacher said something to me yang very deep gitu ketika di kelas. Cuma bilang, "Gita, kamu bisa gak yoganya perhatiin nafas dan sabar?" Gitu. Hah? Apaan gitu kan. Terus mulai saat itu udah jalan 2-3 tahun ya yoga ya. Udah 5 tahun. Jadi 5 tahun itu aku mengejar pose banget. Pokoknya kalau dulu di Instagram tuh semuanya pose aja. Terus di 2015 itu aku mulai kayak, oh emang yoga itu apa sih? Jadi selama ini gak pernah cari tahu. Taunya itu olahraga, exercise, cabor kalau anak zaman sekarang bilang. Cobain cabor baru gitu kan. Oke, ternyata pas ada satu guru lagi yang bikin kelas waktu itu, workshop tentang yoga detox, yoga untuk detox. Nah terus mulai mengenal, oh ternyata yoga bisa buat ginian ya, bisa buat detox, gak cuma buat badan tapi juga buat hati. Mulai tertarik tuh. Lalu terus aja gitu sampai akhirnya aku mendalami sampai ke meditasi. Tapi jujur waktu itu belum juga dapet esensinya. Sampai kehidupan menghantam saya cukup keras. Jadi waktu 2010 itu sebenarnya aku udah married. 2011 aku married. Jadi itu udah yoga-yoga tapi kehidupan rumah tangga itu kayak berantakan terus loh. Ini ada apa sih sebenarnya gitu kan. Terus aku juga sadar kayak dari dulu tuh aku kayak gak pernah tenang, terus kayak mindernya akut. Aku percaya diri kalau di panggung, tapi di belakang saya sangat gak secure gitu, kayaknya gak berani ngomong aja gak berani gitu kan. Terus kalau kerja itu kirim email aja tuh kayak harus cek 10 kali aku baru kirim gitu. Aneh banget pokoknya, kayak kenapa ya aku ya mulai menyadari bahwa ada yang salah. Terus dengan pasangan waktu itu juga dia baik banget tapi aku selalu cari gara-gara. Kenapa ya kok aku gak bisa dalam kehidupan yang settle, yang seperti guruku bilang itu, kamu harus belajar untuk settle. Karena kamu selalu bergerak gitu. Jadi begitu ada yang settle dalam kehidupan kita panik. Kok aku aneh ya, harus mencari drama, harus ada fluktuasinya pernikahan itu, gak bisa tenang-tenang aja ya gitu. Akhirnya sampai di titik kita mau bercerai waktu itu, hampir 2017. Ya terus lalu gak bener nih. Karena saya sangat mencintai suami saya sebetulnya. Tapi kenapa jadi begini ya? Iya kan? Kok gak cinta lagi nih? Enggak, ini pasti ada yang salah. Dan saya boleh bilang Tuhan baik waktu itu. Kita gak jadi cerai karena ya kehidupan menuntun aku untuk terus berbenah diri rupanya. Diminta untuk berbenah waktu itu. Coba ya aku meditasi yang bener. Selama ini meditasi cuma buat ya meditasi gitu. Tapi gak paham sekali lagi esensinya. Lalu waktu itu suami yang ikut meditasi duluan. Meditasi 12 hari intens. Ada satu penyakit dia sembuh. Loh bisa sembuhin penyakit juga ya gitu. Oke, habis itu aku ikut. Nah saya itu punya mah GERD akut banget. Sampai kalau di kantor itu mas, aku bisa kerja tiba-tiba muntah. Muntah di lantai, itu memalukan sekali. Dan itu terjadi beberapa kali. Pernah di apa namanya, tempat dokter di kantor itu, aku tuh muntah, jadi sampai gak bisa nahan, sampai berceceran di mana-mana. Terus masuk UGD itu selalu setiap jam 2 pagi, udah biasa banget. Selalu rutin, seminggu sekali. Sampai infus itu udah jadi teman aku sebagai pereda gitu kan.
Gak beres banget. Nah setelah meditasi 12 hari itu sembuh total. Aku gak ngerasain gelegean tuh gak sendawa gitu udah gak pernah lagi. Terus kayak gak pernah, gak ada sama sekali. Padahal dulu aku sangat berteman akrab dengan Impepsa. Curiosity-ku semakin bertambah dong ya. Wah apa ini? Nah di sisi lain kejiwaanku kok lebih baik, jauh lebih baik. Lebih tenang sekali, terus tercapai sebuah resolusi lah dengan pasangan, sehingga kita ya udah akhirnya meneruskan pernikahan ini. Dari situ sebenarnya ada panggilan, saya bilangnya panggilan ya, nggak semua orang tuh punya panggilan untuk sadar ya. Saya bilang itu ada panggilan untuk sadar, akhirnya aku memperdalam terus yoga bukan sebagai sebuah latihan fisik belaka, tetapi yoga sebagai sebuah jalan untuk aku menemukan ketenangan. Nah dari situ lalu saya memutuskan ambil teacher training waktu itu di Jakarta. Setelah teacher training pertama semakin banyak informasi masuk, ilmu masuk tentang yoga, saya semakin terpukau dengan apa yang bisa yoga lakukan dalam kehidupan kita. It's really a way of life. Itu bukan cuma di atas matras keringetan. Nafas itu menjadi sebuah kunci dalam mencapai sebuah ketenangan, itu yang diajarkan dalam yoga. Akhirnya aku memperdalam terus dari 50 jam, ambil 100 jam, lalu 200 jam, lalu mulai mengajar teman-teman. Itu aku sampai bisa ambil keputusan besar di 2018 itu aku resign. Sebelumnya aku kerja di oil and gas. Lumayan ya jadi PR waktu itu ya. Lumayan established tuh ya, ya. Sangat bisa beli rumah dari gaji waktu itu. Iya oke banget. Tapi I decided to resign. Terus suami juga kayak are you sure? Serius loh. Serius loh. Ini karena lumayan nih. Lumayan. Pertama dari segi income finansial, yang kedua dari segi kamu di rumah gitu. Dia kayak nggak percaya aku tuh workaholic banget soalnya. Terus kayak tapi nggak tahu, aku tenang banget waktu ambil keputusan itu. Iya, aku mau fokus sama kamu, gitu, sama rumah tangga kita, aku bilang. Dan aku aku tuh kalau ditanya orang ngapain resign, ingin melakukan sesuatu kebaikan bagi orang lain. Ngecap aja sebenarnya, kayak ngecap, tapi kayak itu panggilan dari dalam gitu. Nggak tahu kenapa. Terus akhirnya teacher training dan menjadi guru yoga awalnya ya online teman-teman sendiri. Lama-lama sampai sekarang bisa punya tempat sendiri gitu. Setala jiwa. Jadi emang efeknya, dampaknya luar biasa. Sampai akhirnya aku memilih untuk memperdalam yoga terutama dari sisi spiritual. Dan karena aku lebih memilih yoga dari sisi spiritual, ya langsung ke tempatnya lah. Ya kan, ke tempat dia di mana diciptakan, yaitu India. Waktu itu 200 udah ngajar, udah bikin, waktu itu belum setala jiwa, waktu itu di rumah, jadi tapi komunitasnya udah kebentuk. Selalu ada rasa untuk ingin memberi lebih dan merasa masih kurang ilmunya. Jadi enggak, aku pengen masuknya lebih ke spiritual dan lebih bilang ke orang bahwa yoga itu enggak cuma ini loh, itu banget misiku kayaknya gitu waktu itu. Terus akhirnya aku ke India, ngambil sekolah lanjutan 300 jam, jadi sekarang total 500. 500 jam tuh artinya satu kali sesi 1 jam? Enggak, jadi untuk menjadi seorang guru yoga itu kita harus mengikuti sekolah pelajaran dengan durasi sekian ratus jam. Gitu. Kalau yang standar itu 200 jam. Biasanya yang beredar. Yang selalu ada common itu 200 jam biasanya teman-teman itu. Cuman sekarang udah mulai banyak juga yang ngambil lanjutan sampai akhirnya mencapai 500 jam gitu. Dan untuk capai 500 jam itu memang sekolahnya gak banyak di Indonesia. Ada tapi gak banyak, rata-rata ngambil di luar gitu. Atau di Bali lah ya, di Bali sih oke banyak gitu. Cuman di Jakarta kayaknya enggak, ada 1-2 gitu. Cuma akhirnya aku mutusin untuk ya udah sekalian aja ke India, belajar dari orangnya langsung, dari tempatnya langsung gitu. Aku pengen tahu banget ini. Dari ahlinya ahli. Betul. Dari rumah asalnya. Nah, terus ternyata pas ke India I get more than just knowledge, I get the wisdom. Gitu, tentang that yoga is also life philosophy. Bahwa apa yang kita lakukan itu sangat yoga. Mas Domi sekarang sedang memberikan pengetahuan melalui podcast It's a Jnana Yoga. Ada kelas itu, definisi ini bagi-bagiannya itu ya? Ya, jadi yoga itu nggak cuma sekadar bergerak, bergerak yang disebut
ya gerakan, tapi juga kayak apa yang kita lakukan, kayak kita Mas Domi memberikan secara kalau kita berbuat baik sama orang deh misalnya gitu, it's a karma yoga. Tanpa meminta balasan ya gitu. Misalnya gitu. Atau berdevosi kepada Tuhan, sembahyang, bernyanyi untuk Tuhan misalnya gitu, atau ya berdevosi ya, it's a bhakti yoga. Jadi yoga itu jangan dikira bahwa orang yang yoga hanya orang yang datang ke studio. Gitu, karena tujuan yoga itu sendiri pada akhirnya adalah penyatuan antara kita dengan sang ilahi itu sendiri gitu. Jadi bukan hanya untuk badan bagus atau biar kayang gitu. Karena orang kan selalunya terlihat di sosial media yoga tuh pose-pose apa. Betul. Padahal ada makna lain dari konteks Makna yoga. lain, ya. Bahwa kalau kita rajin latihan yang namanya olah tubuh, pasti kita akan bisa melakukan banyak hal ya. Tetapi itu bukan menjadi main purpose-nya gitu loh. Yang menjadi tujuan utamanya itu sebetulnya ya ketika beryoga kamu merasakannya dengan seluruh nafas dan tubuhmu dan hidupmu gitu loh. Sehingga manfaatnya tuh nggak cuma di atas matras, kamu bisa handstand atau kayang, tapi di luar kelas kita juga menjadi pribadi yang bahagia, pribadi yang baik, pribadi yang dekat dengan Tuhan misalnya gitu. Oke, tadi kamu mention soal kamu akhirnya belajar langsung ke pusatnya yaitu India. Berapa lama kamu ada proses di sana? Sebulan. Sebulan full? Iya. Artinya itu memang ada sesi kelas yang memang diperuntukkan untuk mengambil license untuk sebagai kalau itu saya ngambilnya multi style yoga. Itu informasi akhirnya dapat di kelas itu dari mana awalnya? Dari gurumu sebelumnya? Dari guru sebelumnya, kebetulan ada guru yang pernah ngajar saya ngeliat profilnya, saya waktu lagi nyari-nyari kan, terus di mana ini, terus sudah membandingkan waktu itu ada 2 kota besar di India yang biasanya menjadi tujuan untuk belajar yoga, yaitu di Mysore dan Rishikesh. Di North India sama di South India. Ya mudah-mudahan benar. Nah saya entah kenapa panggilannya ke South India gitu, ke Mysore. Akhirnya ngambil si program tadi selama sebulan. Dan itu selama kalau kita mau tahu ya soal konsep untuk menjadi yang si program sebulan itu ngapain aja selama di sana tuh? Sebulan itu kita pagi-pagi latihan fisik Ashtanga, jadi jam 4:30 pagi bangun. Sampai jam kira-kira 2 jam lebih lah ya kita Ashtanga yoga namanya. Terus habis itu langsung disambung dengan pranayama, jadi latihan nafas. Atau meditasi, jadi setelah fisik lalu kita nafas dan meditasi lah intinya setiap hari seperti itu. Lalu ada teorinya ada filosofi, ada tentang Ayurveda ya, ilmu kesehatan kuno ya. Kemudian ada belajar tentang yoga terapi juga, jadi untuk menterapi orang. Juga ada tentang nutrisi juga kita belajar, macam-macam sih Mas, sampai malam pokoknya kita selesai jam 8 malam ditutup dengan meditasi lagi. Jadi kayak boarding school gitu ya? Boarding school ya, kita tinggal di sekolah itu pagi sampai malam, makan di situ disediain 3 kali sehari. Makanan-makanan India? South India, dan makanannya Ayurvedic for specific. Jadi bukan makanan India, kita gak makan daging sama sekali, even not telur. Pokoknya makanan Ayurveda. Jadi makanan Ayurveda itu yang memang fungsinya itu udah gak cuma buat tubuh tapi buat energi juga. Jadi kayak seperti contohnya gimana ya ngomongnya ya, pokoknya itu makanannya gak ada telur, gak ada produk. Ditemukan di Indonesia ada susah atau? Enggak, itu kayak jadi dia menunya kayak misalnya beras India gitu. Beras India ya dibikin apa sih, kalau mereka kan ada kayak idli gitu, kayak kue apem gitu loh. Terus kayak ada menu-menu masakan biasa. Cuman menunya Ayurveda. Maksudnya menu Ayurveda itu secara prinsipnya adalah makanan Ayurveda gitu. Yang tidak mengandung daging atau pedas gitu-gitu. Yang netral, yang energinya itu menghidupkan gitu. Jadi memang sesuai dari programnya, makanannya pun juga ada. Betul, jadi bukan kayak misalnya nih kayak ciki itu tidak Ayurvedic kan. Ciki itu sifatnya tamasik, dia sifatnya mati, gelap. Karena di pabrik dia bukan sayur yang segar gitu-gitu. Gitu paham. Jadi selama sebulan di sana dengan program-program tadi, lalu kalau namanya sebuah kita ngambil license ya, itu kan ada kategori, kalau ibarat SIM bisa jadi kan kita juga gagal tuh.
Nah, itu iya, ada iya, nggak tuh? iya. Jadi kalau di yoga itu nggak kayak gitu sih. Oh, nggak gitu, beda ya? Sebenarnya dirimu mau ngambil pun nggak apa-apa. Oh, bisa? Iya, cuma bedanya mau ngajar apa enggak gitu kan. Oh, Jadi I sebenarnya see. everybody Karena can ibarat gini, go and study. oh, aku mikirnya gini, oh ini kayaknya Mm-mm. kamu kurang nih, lagi aja deh waktunya. Nggak gitu ya? Enggak. Sebenarnya kalau udah apalagi untuk yang 300 jam gitu kan itu menambah dari apa yang sudah kita punya. Ya. Jadi nggak kayak ujian layak atau enggak Ya. sih. Itu untuk menambah pengetahuan kita sendiri sebagai teacher kita perlu terus belajar kan Oke. sebenarnya. Jadi kalau misalnya Mas Domi udah suka yoga nih, Hmm. mau ngambil tapi nggak pengen ngajar juga nggak apa-apa. Oh, oke. Nggak ada ujian. Buat diri gimana. sendiri. Buat diri sendiri karena pengetahuan. betul karena kan it's a good discipline anyway. Pagi udah astanga, udah yoga gitu. Terus habis itu Betul. kita meditasi, terus makannya sehat. Habis itu belajar tentang kehidupan, belajar tentang nutrisi, belajar tentang tubuh, terapi ya kan, kesehatan ya oke kan. Maksudnya nggak harus ngajar gitu Betul, maksudnya. betul. Banyak kok Semuanya, yang kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi nggak melulu yang datang ke sana endingnya jadi Guru. guru. Nah, banyak Tapi yang explore juga, explore buat diri sendiri emang suka yoga gitu, ingin memperdalam. Oke, oke. Nah, kamu di tahun berapa itu ya akhirnya ke India itu selama sebulan? Februari Februari kapan? tahun ini. Oh, baru. Heeh. Oh lah, aku mau nanyanya gini, Stala Jiwa itu sendiri berdiri kapan? Setelah jiwanya itu sendiri resminya banget April. Oh, April tahun ini? Yes. Lah baru ya? Iya. Oh Lah, alah, oke. kaget ya? Kirain aku udah lama. Karena kamu kan baru. punya cerita, aku cari-cari tahu bahwa kamu start benar-benar mendalami yoga start dari 2010. Betul. Jadi aku pikir itu Itu sudah buat diri sendiri dulu Oh, Mas, jadi sebelum kita mematangkan. berbagi kepada orang lain. Oh, I ya. see. Jadi Karena rentetannya adalah ya udah dirimu sendiri dalemin. ya baru punya kesadarannya kan baru aku bilang baru 2017 ya kan baru benar-benar mendalami tentang oh yoga. Nah sebenarnya ketika aku benar-benar punya pemahaman bahwa yoga ini menyembuhkanku. Jadi aku tuh healing tuh benar-benar dari yoga. Yoga, meditasi dan ilmu-ilmu yang aku pelajari yang related sama yoga. Di situ aku baru mulai ada keinginan untuk I need to share this. Aku harus berbagi ini sama banyak orang gitu. Aku pengen orang tahu. Please stop jumpalitan aja gitu. Jangan cuma cicilan. Ini it can give you more than just physical gitu loh. Apa hidup kamu benar-benar bisa berubah gitu loh. Tapi kan aku nggak akan bisa cerita kayak gini kalau dengan yakin kalau aku sendiri tidak mengalaminya toh gitu. Jadi ya buat pertama adalah bagaimana efeknya ke diri sendiri dulu. Pastinya. Dirasakan, terus dipelajari. Setelah dirasa udah mateng, udah kok di diri pribadi kerasanya perubahannya oke. Dan mulailah ada inisiatif untuk membuka ruang itu. Betul, nggak sengaja juga sebenarnya. Awalnya tuh hanya kayak tadi ya kelas online, terus di rumah Tuhan kasih kebetulan sekali lewat jalan yang aneh sekali dapat rumah yang bawahnya itu longgar, luas maksudnya. Terus temenku yang selalu kita bareng-bareng belajar, nah udah buka aja lah, kamu buka di sini gitu. Aku waktu itu aduh siapa yang mau datang, aku siapa gitu. Ternyata dari 1-2 orang terbentuk sebuah komunitas di rumah waktu itu dan udah mulai mengenalkan yoga sebagai sebuah hal yang lebih dari asana. Waktu aku bikin retreat pertama, terus full. Wah bisa nih aku bilang I think I can do this. I think I can be that kind of yoga teacher yang emang bener-bener ngajarin lebih daripada sekedar pose gitu. Aku pengen masuk ke area ini gitu. Terus akhirnya aku nggak tahu Tuhan ya bikinlah kayak manifestasi gitu ya, afirmasi gitu. Ya semoga, ya bukan semoga sih, kita di 5 tahun ke depan akan punya sebuah studio yang bisa bikin lebih banyak lagi program. Karena kalau di rumah terbatas, parkiran juga terbatas. Dan lucunya lagi tuh emang kayak sebelum dapat Stala ya, udah mulai ada komplain-komplain dari tetangga. Udah rame muridnya. Jadi karena parkiran. betul berisik bro. gak berisik lah ya. Kalau berisik sih enggak. Hanya parkiran soalnya. Parkiran waktu itu. Terus karena yoga kan identik dengan silent ya. betul. Waktu itu dapat surat dari Pak RW. Dilarang menjadikan rumah sebagai area bisnis. Saat itu saya jujur aja sedih. Iya. Tetapi again, kalau kita udah sadar ya bahwa segala hal yang terjadi itu adalah cara Tuhan untuk mengalihkan kita kepada jalan yang sudah Dia siapkan. Waktu itu aku
merasa bahwa wah, terus suamiku ngingetin, ingat, surat ini bukan sebuah hal yang bikin kamu down harusnya. Ini adalah sebuah pertanda bahwa mungkin kamu harus punya studio sendiri. Waktu itu saya cuma berpikir, dari mana duitnya? Kan larang yo, mahal loh bikin studio itu. Tapi emang kamu sempet down mendapati Pasti, bacaan yang karena kan pasti dong. Kita manusia kan pasti itu respon pertama, iya. ya kan. Nah sesudah itu kita mau bagaimana? Respon pertama saya down. Aduh, gimana ini ya? Emang udah ramai. Terus aku pelan-pelan kelas Sabtu aku pindahin ke outdoor gitu. Ya udah Sabtu, karena Sabtu yang paling penuh kan, dan tetangga di rumah kan, jadi mungkin mereka terganggu. Oke, mulai dipindahin ke outdoor, terus pelan-pelan gitu. Mulai kosong Sabtu, sedikit demi sedikit. Nah waktu itu aku bikin, gini aja deh. Aku bikin aja Stala Jiwa waktu itu. Stala Jiwa itu masih di angan-anganku bahwa aku mau bikin satu payung, yaitu Stala Jiwa. Nah Stala Jiwa ini mengadakan kegiatan-kegiatan di luar gitu. Aku mau bikin komunitas waktu itu. Jadi si rumahku ini, Antea Space ini hanya untuk existing students, buat teman-teman yang udah biasa. Tapi aku akan bikin di luar-luar. Waktu itu baru jalan 2 kali. Terus aku bikin afirmasi, aku Reiki ya kebetulan. Belajar Reiki juga. Terus guruku ngajarin afirmasi pakai Reiki lah waktu itu. Tulis, disimpan and let go. Kalau kita afirmasi atau manifest, kita harus let go kan. Oke. Nggak boleh disimpan-simpan, nggak boleh diharap-harap. Biarkanlah semesta yang menuntun kita untuk mendapatkan. Kalau semesta mengizinkan itu pun ya. Kalau enggak ya berarti ada yang lain yang lagi semesta siapin buat kita. Jadi aku udah tulis, I forget about it. Aku pergi ke Tibet. Wait, aku pergi ke Tibet. Aku nulisnya di Tibet, sorry. Aku nulisnya di Tibet. Jadi waktu itu mau lagi di Tibet, lagi meditasi terus kan, monastery aku tulis udah aku simpen. Itu di Tibet aku September. Di Tibet September jalan, tiba-tiba Desember yang punya studio. Jadi studio itu sebenarnya sebelumnya udah ada, namanya beda tapi Alinea waktu itu. Dia calling terus bilang, "Gita, aku mau kerja sama dong sama kamu," gitu. Terus dia bilang, tiba-tiba dari yang tadinya kerja sama dia bilang, "Kamu mau take over studio aku nggak?" Hah? Bu, itu studio gede banget, kayaknya terbesar di Gading Serpong apa di Tangerang. Gitu. Iya, aku bilang I don't think I have the money, aku bilang gitu. Terus dia bilang, "Terima kasih Bu Dian, nanti saya kasih nih ke Bu Dian." Namanya Bu Dian. Terus dia bilang ini, "Terserah kamu aja mau ngasih berapa. Buat saya studio ini harus tetap jalan karena saya suka yoga dan saya kepengen komunitas yoganya bisa kamu pegang." Gitu waktu itu. Gimana coba? Itu harusnya mungkin ya. Aku enggak. Jadi effortless ya. Iya. Sebenarnya lucunya gini, kita tuh tabungan hanya ada segini waktu itu, yang ada ya waktu itu. Tapi aku cuma punya segini ya. Kalau semuanya tak pakai, bingung juga nih. Tapi suamiku tuh, again, my husband is very supportive, dan dia cuma bilang, kalau uang ini memang harus dipakai untuk sesuatu yang baik, gunakan aja. Uang kan energi. Uangnya itu energi, dia itu come and go. Terus bener nih, ya udah akhirnya kita berdua mengusahakan, dan dengan uang yang ada kita bangun Stala Jiwa. Toh masih bisa makan sampai hari ini. Jadi ya itu semua ngalir aja gitu Mas, sampai sekarang. Jadi nggak, kadang kita tuh suka berpikir yang bukan bagian, maksudnya bukan apa, kecemasan itu gitu ya. Yang penting jalanin dulu sebenarnya ya. Iya. Dan juga tadi ada perencanaan atau ya maksudnya lebih semua memang diplankan, ada blueprintnya gitu, ada roadmapnya, tapi jangan terlalu memaksakan banget gitu ya. Intinya sih kita itu berusaha yang terbaik. Hasilnya itu harus kita lepaskan. Hasilnya itu kuasanya dari siapa? Dari Tuhan kan. Kita mau setengah mati mengusahakan sesuatu, kalau Tuhan bilang bukan milik, ya bukan milik gitu kan. Betul. Kalau Tuhan bilang bukan jalanmu, ya bukan jalanmu. Karena Tuhan tuh paling tahu apa yang terbaik buat kita gitu. Jadi ya udah, jalanin aja gitu. Benar. Ini efek dari kamu mendalami yoga juga ya, kesabaran ini, gitu ya. Betul, dan ini juga dipelajari dalam yoga filosofi. Kemelekatan. Betul, gitu kan. Ini dipelajari dalam yoga filosofi, kemelekatan pada hasil dan segala macam tuh ada di kitab namanya Bhagavad Gita. Namanya sama lagi. Sama lagi benar. Ya, ada dalam kitab Bhagavad Gita tentang
Jadi Bhagavad itu menceritakan tentang obrolan Arjuna dan Krishna pada saat perang Baratayuda. Ngikutin gak Mahabharata? Ngikutin tapi nggak Iya, sedalam. tapi tahu kan, pastilah. Kan ada filmnya dulu, serial di TV. Betul. Sekarang juga ada. Masih ada ya? Ada, tapi namanya Kurukshetra, nanti cari aja biar nggak promosi. Nah, di situ tuh Arjuna tuh ngobrol lah sama Krishna selama perang itu. Arjuna itu kan ksatria ya, ksatria yang paling hebat lah, suka dibilang gitu kan. Wah, ksatria Arjuna gitu. Tapi even Arjuna aja sering punya banyak kegelisahan. Dia adalah kita. Arjuna tuh kita loh yang punya banyak kemampuan tapi suka gelisah. Kegelisahan kita tuh apa? Kemelekatan sebenarnya. Jadi Arjuna bilang sama Krishna, ini gimana nih aku perang sama saudara sendiri nih, Pandawa melawan Kurawa kan sepupu. Nanti kalau mereka mati kan aku berdosa gini-gini segala macam. Krishna bilang, ya itu dharma kamu. Dharmamu adalah perang bagi keluargamu si Pandawa ini. Keluarga Pandawa itu dharma, tugas kita. Hasilnya kan kamu nggak tahu yang kalah menang siapa, yang mati siapa, biarkan itu jadi kuasanya Tuhan. Itu contoh yang ekstrim ya dari perang Baratayuda ya. Tapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita suka ngatur-ngatur. Hasilnya pengennya gini, maunya gitu. Padahal kalau kita mengusahakan yang terbaik, hasilnya nggak akan bohong kok gitu. Dan buatku sekarang tuh tidak ada namanya gagal ya. Gagal itu maksudnya gini. Kalau misalnya aku bikin event nih, 0 yang datang, pernah, sering. Santai aja aku bilang sama teman-teman sama tim Stala Jiwa, oh berarti event ini memang bukan style kita. Let go, bikin event yang lain. Gitu aja, santai. Jadi pas bikin event, oh kok rame? Oke, berarti memang kita udah tahu kita Stala Jiwa tuh arahnya ke sini. Jadi ya ngikutin aja gitu. Jadi jangan stres. Eventnya 0, aduh stres gitu kan. Ya mungkin bukan ke sana arahnya. Mungkin kita memang bukan tipikal studio yang ikut hype. Gitu. Kita udah ada jalannya sendiri mau kemana misalnya kayak gitu. Iya kan sama halnya kayak banyak orang kena reject atau istilahnya kayak kalau aku ditolak kerja misalnya gitu. Kalau aku mikirnya adalah ada satu aku pernah baca di quotes dan buku itu dan ada temen juga ngomong yang kayak rejection is a new direction. Exactly. Artinya bahwa ya mungkin tadi kita belum berjodoh di kantor itu. Exactly. Mungkin ada jalan Tuhan yang mau kita diarahkan ke jalan itu. Iya, itu udah harus yakin deh pokoknya. Artinya memang seperti halnya kita jangan terlalu ngatur Tuhan. Jangan. Artinya dia yang punya kehidupan soalnya. Jadi kita tetap ikhlas, artinya jalanin semaksimal kita. Betul. Tapi serahkan aja hasilnya kepadanya. Gitu. Jadi benar-benar yang efek dari kayak yoga, terus misalnya kayak sekarang kan lagi rame ya tentang gimana ya, ini kan kita ngomongin ekonomi hari ini, orang juga kayak banyak problem lah apalah, dan kelas-kelas yoga, kelas-kelas sound healing itu lagi rame banget dan full padat ya. Betul. Anda lagi menikmati kejayaannya berarti ya. Bagaimana nggak maksudnya bagi-bagi lah teman-teman. Iya, artinya kan kamu bisa melihat bahwa ada grafik di mana sekarang ini lagi happening ya. Sedang dibutuhkan. Lagi banyak ya. Kamu kerasa dong kayak kamu hari ini aja habis sebelum ke sini aja ada terapi di kantor kan. Artinya sudah banyak ya aware bahwa orang-orang membutuhkan ini ya. Iya, dikatakan bahwa 2025 ini adalah tahun kebangkitan spiritual. Jadi ini menurut astrologi, menurut yang kemarin juga aku pelajari di sana. Jadi 2025 ini adalah tahun spesial teman-teman. Tahun untuk orang-orang itu memang secara kolektif. Kita itu punya kesadaran bahwa hidup tuh ternyata gak sekedar begini aja. Bahwa hidup tuh ternyata ada energi beyond our sense gitu. Ada energi kecerdasan ilahi yang ternyata mengatur hidup kita. Dan membuat kita sebenarnya kalau kita pasrah itu kita enak hidupnya gitu. Sehingga kita gak stres lagi. Nah itu ada mulai kesadaran-kesadaran itu muncul. Makanya banyak juga praktisi-praktisi yang juga mulai muncul di tahun ini gitu. Termasuk saya mungkin ya. Karena 2025 ini memang secara ya itu deh. Nanti panjang kita jawabnya. Gak apa-apa. Karena kan pengen tahu. Oh iya, jadi 2025 tuh kalau perhitungan tuh kemarin yang aku belajar di India tuh juga aku gak terlalu paham ya. Mungkin ada yang lebih ahli lagi. Jadi emang kalau dihitung-hitung dari Fibonacci sequence 2025 ini adalah titik awal, titik 0 untuk
masuk ke era baru. Ada juga yang Oh. mungkin teman yang bilang ini era bumi baru misalnya, era kita lepas dari 3 dimensi, macam-macam sih bahasanya. Yang itu aku nggak terlalu Oh. bahasa-bahasa tinggi kayak gitu aku nggak terlalu paham. Tapi intinya 2025 adalah tahun memang pembukaan Oh, gitu. jadi startnya nanti nextnya akan sudah mulai banyak orang lagi. Semakin banyak orang yang Iya iya sadar iya iya iya. gitu. Karena Tetapi gimana ya? Tapi ya, kenapa? tapi yang perlu diingat dunia ini kan yin yang Oke. ya. Hitam Jadi putih. betul. Iya benar. Yin yang itu Iya kan? keseimbangan. Keseimbangan betul. Iya. Keseimbangan. Di mana ada yang kesadaran tertinggi, maka jangan heran ketika nanti pun ada ketidaksadaran tertinggi. Saat ini banyak sadar, di sisi sana ada yang perang. Oh, Misalnya. oke. Saat kesadaran lalu ada bencana. Jadi semua itu yin yang semuanya berjalan secara seimbang. Dunia ini energinya. Gak bisa semua orang baik. Jadi hidup tuh kayak kurva gini. Sini kalau dia di sini tingginya ya, ini ya misalnya ini tinggi, ya rendahnya berarti di sini. Jadi dia selalu seimbang. Gitu. Tapi bahwa semakin banyak yang sadar, akan diikuti dengan semakin banyak juga hal-hal yang kita harus siap untuk terima gitu. Iya iya iya. But Jadi it's a good thing. Iya iya, it's a good ya. Maksudnya which is good karena orang sudah mulai Yang sadar yang enggak ya makin terjerembab. Di 2025 ini. Orang kalau yang 2025 udah sadar, ke depannya dia akan bagus. Tapi kalau yang tidak sadar, ya ketinggalan. Oke. Dan kita kan udah mau penghujung tahun nih. Yes. Artinya ini momen dimana kalau kita sadar sekarang akan lebih bagus nanti ke depannya mungkin ya. Sadar itu gak mesti harus langsung spiritual awakening Enggak, ya. iya benar. Minimal terbuka dengan hal-hal kayak gini bahwa hidup tuh gak cuma sekedar knowledge. Itu sih. Pinter aja tuh gak cukup. You need the wisdom to live this life gitu. You need the wisdom. You need to know the secret of life gitu. Gak cuma sekadar pinter doang. Tapi, kerja cari uang. Bener. Karena kita tuh kadang juga harus berpikir untuk kayak di era kayak ekonomi sekarang tuh bukan soal kerja keras, tapi kerja cerdas gitu loh. Betul. Bahwa kita juga tahu bahwa ada strategi-strategi banyak yang kayak sama-sama bertenaga, mengeluarkan tenaga, ide pikiran, tapi kadang hasilnya juga beda gitu. Makanya pinter-pinter strategi kan. Kayak orang WFH dengan orang-orang 9 to 5 gitu kadang-kadang kayak sama gitu kan. Artinya maksudnya aku sih melihatnya lebih kayak gini sih, balik lagi ke perihal memilah kapasitas diri. Bercermin mengetahui diri kita mampunya gimana, iya gak sih? Selain daripada itu juga kita harus paham bahwa kita itu hidup itu tidak hanya mengandalkan diri kita sendiri. Itu yang tadi aku maksud dengan sadar adalah kita ini hidup jangan cuman dirasa dari 5 panca indera. Oke, artinya there is something beyond kita punya panca indera, yaitu apa yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu apa? Wah, ini seru nih. Gimana? Yang tidak terlihat itulah energi Tuhan, energi kecerdasan ilahi gitu. Kalau kita bicara atom ya, atom itu kan kecil. Terus di luarnya kan ada kayak kosong. Dan yang kosong itu kan 99,9%. Artinya kan hidup kita ini sebenarnya kosong. Tetapi juga penuh. Nah kita jangan hanya hidup dari yang titik itu doang. Titik yang padat itu kan merasa kita tuh hanya melihat yang terlihat gitu. Yang kosong ini gak pernah kita perhatikan. Malah yang kosong ini apa? Yang membentuk kita tuh kosong loh sebenarnya. Kita ini 99,9%-nya kosong. Tapi bisa jadi padat kan. Quantum fisik. Ya, jadi yang kosong ini apa? Yang kosong ini Tuhan mas. Kecerdasan ilahi, kecerdasan semesta. Nah itu yang kita harus mulai incorporate ke dalam cara kita berpikir dan cara kita hidup. Contoh sederhana. Pernah gak ngalamin kayak habis banget rekening, tiba-tiba mau bayar sekolah anak ada aja. Iya, itu kalau bukan campur tangan si kecerdasan ilahi gimana? Betul. Karena di titik kita at the lowest point of our life, orang akan pasrah kan. Nah pada saat pasrah itu loh Tuhan bekerja. Tapi seringnya manusia gak pasrah. Seringnya kan kita ya tadi harus pinter mengatur strategi apa segala macam. That's a good thing, harus. Karena kita masih punya brain. Otak kita dipakai buat berpikir. Tapi setelah kita mengusahakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kamu udah berusaha maksimal. Yang kesempurnaan ini kasih aja kepada Tuhan. Gitu. Nah kebanyakan kita gak pasrah itu. Jadi kerja setengah mati, bayar cicilan.
gitu. Terus nanti doa, Tuhan tolong aku harus punya ini nih, itu. Tapi dia nggak pasrah, gimana? Kalau dia nggak pasrah gimana mau ditolong? Gitu kan ibaratnya. Jadi mulai harus melibatkan si 99,9% kecerdasan Tuhan ini untuk bekerja gitu di dalam diri dan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah bagaimana sampai ke tahap kita bisa mengenali 99% tadi itu? Ya. Step by step-nya bagaimana sih? Step by Kayak tadi kan ya. lebih kayak konteks menyerahkan atau lebih ke pasrah tadi atau apa istilahnya ya legowo lah kalau bahasa Jawanya itu bagaimana gitu, karena kan kadang banyak orang yang masih belum bisa menjawab itu gitu. Makanya butuh hening sih Mas. Makanya ada ini. Ini hanya tools. Iya tuh. Ini tapi membantu ya. Membantu. Karena ada vibrasi ada tertentu vibrasi ya. Dan dia membuat otak kita mau nggak mau fokus kepada satu titik. Boleh dibunyiin dikit gak contoh? Boleh banget. Boleh banget. Coba. Pengen tahu efek dari si sebutannya adalah ini? Singing bowl. Yang ini sih yang paling efek, coba ya. Agak dideketin boleh? Jadi ini juga bagian dari kamu ketika ada kelas-kelas sesi terapi itu. Iya, tergantung kalau ada yang minta sound healing aku bawa pakai singing bowl. Karena ini dapat mencoba membuat clarity di dalam pikiran. Makanya tadi banyak orang tidak menyadari bagaimana hidupnya itu sudah luar biasa. Sebenarnya kalau ditanya gimana kita menyadari bahwa hidup kita itu campur tangan Tuhan luar biasa gitu kan misalnya. Karena tidak menyadari, nggak pernah hening, nggak pernah tenang, ruwet aja di pikirannya gitu. Makanya perlu untuk sesekali kita tuh hening, diam. Pasti ke-recall deh semua kejadian-kejadian yang pernah terjadi dalam hidup kita yang luar biasa. Our life is a miracle. Banyak orang menyia-nyiakannya, merasa hidupnya sangat tidak berguna. Padahal banyak keajaiban terjadi sesimpel kita bisa nafas. Gimana cara bekerja tubuh kita ya sebuah keajaiban kan. Sesimpel kita ada di sini. Gitu loh. Sesimpel kita bisa bertahan sampai hari ini kalau bukan karena campur tangan Tuhan, itu gimana caranya gitu. Cuma kita suka ignorant sama itu. Kita fokusnya pada hal-hal yang lain, yang susah, yang ribet. Ya kan? Lupa untuk hening. Nah, sekali waktu perlu hening. Itu yang sekarang lagi saya promosikan juga, bahwa heninglah, diamlah, kapan lagi ngobrol sama jiwamu, ngobrol sama Tuhanmu. Ngobrol sama Tuhan itu bukan cuma ngecap waktu sholat atau waktu ibadah, tapi ngobrol sama ini, sama Tuhan yang ada di dalam diri loh, sama jiwa. Berapa kali kita ngobrol sama diri kita dalam sehari, iya kan? Ya biasanya juga sholat yang penting selesai, gitu. Nggak sempet untuk menelaah hidup aku tuh gimana. Padahal kalau meditasi atau diam itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, hal-hal yang kita lupakan itu bisa ke-recall loh. Apalagi kalau kita lagi punya sesuatu yang ibaratnya loh, kita tuh gak usah ngomong tuh Tuhan udah tahu kita butuh apa. Gitu kan. Nah dia akan jawab itu melalui apa? Ya melalui heningmu. Ya kalau kita ngoceh aja, ya gimana Tuhan mau ngomong sama kita tuh gitu. Ngomongnya ya dia akan menjawab melalui saat kita diam. Ya Tuhan ngomong apa deh sama aku deh. Terjawab, clarity, akhirnya pikirannya jernih. Gitu sih. Kalau untuk teman-teman yang melihat obrolan ini dan mau mencoba menerapkan, bagaimana sih untuk bisa menciptakan keheningan dan akhirnya bisa ngobrol dengan diri sendiri tuh step by stepnya bagaimana sih? Nafas, coba boleh gak sih diterapin? Boleh. Dipraktekkan. Coba ya praktek. Nah, coba. Oke. Sekarang gini, kita kalau nafas kan suka bodo amat ya. Ya sambil ngomong sambil apa ya dong. Gak mungkin kamu tiap hari nafas. Nah sekarang coba kita praktekin ya. Praktek ya. Oke, coba gimana? Ambil nafas dari mulut deh. Oh dari mulut. Jadi kalau orang marah kan gini. Nah kita awalnya kita gitu dulu. Tahan. Terus buang nafas pakai hidung. Merem. Enak gak?
Iya 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 iya. Oke. Itu baru 1 kali. baru 1 kali. Nah, Terus? sekarang dilatih. Sama seperti halnya tubuh harus dilatih secara otot ya, nafas juga harus dilatih. Lama-lama, ini kan tadi hanya contoh, kenapa saya buka mulut di awal itu karena kalau buka mulut itu kita mengaktifkan saraf yang namanya simpatik. Itu saraf untuk kita awas, siaga. Kadang kalau kita marah, emosi itu simpatik. Banyak kan orang kalau marah atau apa anxious gitu kan. Pasti Dia gini. lumayan meluap-luap Gak ada ya. orang yang marah tuh jadi gimana? Mungkin Nggak. karena udah tenang. Begitu kita exhale itu saraf parasimpatetik. Sebaliknya, jadi kita ngerasa lebih tenang, rest and digest, calming. Jadi latihannya ya gitu tadi untuk membedakan aja antara simpatik, parasimpatik. Nah, ketika kita mau melatih hening yang kita butuhkan si parasimpatik untuk bekerja. Yang exhalation itu. Jadi exhale tenang, inhale pelan, nggak usah dipikir inhale-nya. Exhale panjang, gitu aja dulu latihan sederhana. Sebenarnya ada banyak latihan nafas yang bisa dilakukan. Tapi ini yang paling simple. Inhale, relax, exhale-nya panjang. Bayangin pada saat exhale panjang kita kirimkan udara itu turun. Dari sini turun terus sampai ke dada, sampai ke diafragma, terus turun sampai dengan ke ulu hati sampai ke bawah pusar gitu. Jadi dia mengisi seluruh bagian tubuh kita. Itu aja dulu, latihannya nafas dulu. Kalau pikirannya kemana-mana wajar. Ada yang, Mbak aku kalau meditasi tuh susah soalnya pikirannya kemana-mana. Wajar orang. Kita belum sampai ke tahap Buddha ya kan yang udah sampai tahap nirwana. Kamu wajar, kita masih manusia, masih hidup, otak pasti mengajak kita untuk berpikir. Disitulah tantangannya. Justru ketika dia udah mulai kemana-mana, saya balik dulu ya. Yuk nafas lagi yuk, kembalikan nafas lagi. Kembalinya ke nafas aja dulu. Enggak usah muluk-muluk meditasi tuh nanti kamu bisa mencapai kosmik. Kamu nanti meditasi bisa transcend. Gak usah muluk-muluk. Belajar dulu untuk fokusin nafas. Nanti kalau udah terbiasa nafas ke nafas, terbiasa untuk fokus, nanti dalam kehidupan hari-hari juga kelihatan kita fokusnya kemana. Fokusnya di sini dulu. Masalah tagihan nanti dulu. Kita ngobrol dulu di sini. Kan gitu kan? Gitu sih. Dari segi jamnya sendiri hening itu gimana? Jam berapakah yang emang bagus? Saya suka pertanyaan ini. Jam terbaik untuk kita melakukan hening itu adalah sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Let's say jam 3 pagi. Jam 4. Kalau jam 3 masih kepagian. Sholat subuh jam berapa? Jam 4:30, jam 4. Nah itu kan sebelum matahari terbit kan. Ada manfaatnya. Oke. Bukan cuma sekadar aturan. Tetapi memang pada saat matahari belum bersinar, itu adalah waktu Tuhan. Atau kalau di yoga kita bilang Brahma Muhtura. Jadi itulah waktu Tuhan ketika semua energi itu dalam keadaan hening. Bumi hening kan. Setidaknya belahan kita. Ya kan, bumi belahan Indonesia hening. Aktivitas sangat sedikit pada jam-jam tersebut. Dan jadi ketika kita mau hening, kita disupport sama semesta. Semesta juga lagi hening, kita hening, align. Gitu loh. Dan kalau bicara dari neuroscience, saat itu kepala kita melatoninnya lagi bagus. Iya kan? Jadi sangat mudah untuk mencapai titik ke fokus dan hening itu. Gitu. Masih tenang gitu. Kalau sudah siang udah beda lagi yang kerja, amigdala, emosi, semua stres. Gitu. Pagi itu di situ dia. Jadi ya itu waktu paling baik untuk kita meditasi. Waktu lainnya kapan? Kalau masih sulit bangun pagi, di sela-sela kesibukanmu. Bisa ya? Bisa dong. Contoh? Ya contoh kan sekarang ini habis selesai sebentar, diam. Balik nafas. Ya 10 kali, 15, 20 kali. Then come back to work. Ada kasih selalu jeda untuk kita diam. Supaya ini enggak naik terus. Supaya energinya tuh enggak yang terus. Yin, kita dinginin dulu. Biar enggak jantungan mas. Iya benar. Yang bikin orang jantungan itu bukan karena sakit penyakit kadang-kadang. Terlalu memforsir dirinya selalu berada di atas. Pikiran ya? Pikiran, stres, anxiety. Terus berpikir terus, aku habis ini ngapain nih? Terus, ya capek dia. Dinginin dulu pakai yin energy. Ya kalau di TCM Chinese medicine tuh yin and yang harus seimbang. Kalau kita pakai terus, jangan lupa diisi bensinnya. Dipakai terus nggak diisi bensinnya gitu. Diam dulu hening. Nah kalau udah hening, pakai lagi buat kerja kan gitu.
Jangan diforsir kan, ada yang bilang ya supaya melatih otak, supaya otak kita itu selalu bagus, kita harus belajar terus, gizi TTS apa, ya kan? Banyak kok profesor yang skizofrenia, Hmm. soalnya nggak pernah di-shutdown otaknya. Iya 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 iya. Mikir terus, pelan-pelan gitu. Itu saya baca di banyak buku ya, ini nggak ngarang ini. Iya. Based on riset ya, Ya, dari jadi kamu baca. betul, dari boleh banyak buku-buku yang saya baca ya. yang mendukung ini. Joe Dispenza misalnya ya, Bruce Lipton, Biology of Belief gitu. Banyak kok yang sudah. Sekarang ini meditasi, healing itu bukan sesuatu yang diawang-awang lagi. Karena sudah banyak orang yang melakukan penelitian. Kenapa ini bisa begitu? Kenapa meditasi itu kok bisa membuat orang tuh sembuh total dari penyakit kansernya misalnya gitu. Ada tuh. Ada. Oh, Kenapa? ya? Yes, exactly. Kok bisa ya dengan meditasi aja kok dia kayak aku tuh. Kok bisa meditasi aja GERD tuh gak pernah kumat lagi. Ya bisa, pikiran. Waktu aku masih kerja dan segala macam, ini kemana-mana kan. Kerja deg-degan jam 11 malam ditelepon bos, tuk, anxiety. Gimana gak mah aku. GERD. Akhirnya ketika pikirannya udah bisa dikontrol, ya GERD-nya hilang. Bisa fokus lagi. Semua apa, badan kita adalah alarm dari apa yang kita rasakan. Jadi rasakan secara fisik, emosional, secara pikiran dan hati ya. Jadi badan itu tidak pernah benar-benar sakit aja tuh nggak pernah. Dia menceritakan sesuatu kan, karena ini yang kita lihat, kita rasa. Gitu loh. Kalau dadanya sesak ya berarti mungkin dia ada rasa benci atau iri, dengki atau mungkin pernah disakiti yang dia simpen. Jadinya asma misalnya gitu. Nafasnya jadi agak megap-megap gitu. Kalau orang suka migrain, ya mungkin di sininya dia sering apa gitu. Kalau tenggorokan, mungkin dia kurang bisa berkomunikasi, menyampaikan pendapatnya, sering sakit tenggorokan gitu. Oke, jadi lumayan membantu kita untuk mencoba merilis stres itu sangat bisa banget. Sangat bisa. Dan mengatur apa yang kayak misalnya apa ya, istilah pikiran, terus tadi nafas gitu ya. Iya. Oh, karena menyatu memang sama kesadaran diri itu sih. Kalau rilis stres pilates bisa, nge-gym bisa, jogging juga asik ya. Jogging bisa sambil meditasi juga, tapi yang complete package, karena sekali lagi tuh yoga itu tidak cuma olahraga tetapi it's a way of life tadi loh. Karena banyak jenisnya ya. Ya, sebenarnya kita lakukan ini adalah yoga juga. Oh, oke. Ada apa ya, istilahnya nama-nama tertentu juga ya, dari segi tadi Asangata kan lebih ke pergerakan ya. Itu salah satu jenis latihan yoga, pose, asana kita bilang. Asana. Jadi salah satunya itu Astanga Yoga. Tapi Astanga Yoga sendiri ada yang filosofisnya. Jadi dia terdiri dari 8 tangga yoga. Jadi yama, niyama, asana, pranayama, dharana, dhyana, meditasi, samadhi. Jadi tujuan utamanya adalah samadhi, menyatu kepada keilahian itu sendiri. Yama yang paling bawah itu apa? Yama itu adalah moral. Jadi orang baik aja dulu deh. Nah, yoga tuh gitu. Kita berusaha jadi orang baik itu kita sudah beryoga. Jadi yoga itu a way of life, mulainya dari jadi orang baik. Lalu yama niyama, mulai dari setelah jadi baik jangan baik doang. Atur dirimu, atur tubuhmu, atur pola pikirmu, niyama, disiplin. Lalu ada asana itu yang pergerakan, pose. Setelah kamu bisa mengatur dirimu dan disiplin ya udah latihan olah tubuh pakai asana. Asananya jangan cuma gerak-gerak, nafasnya diatur, naik ke atas dia ke pranayama. Pranayama itu lebih pernafasan. Kalau sudah ngatur nafas bagus, naik dia ke atas. Dharana, dhyana, terus fokus, konsentrasi, membawa semua kepada diri sampai akhirnya ke samadhi gitu. Gila. Jadi yoga itu ini. Sangat sangat mendalami dan memahami ya detail-detailnya ya. Karena ini efek di sebulan tadi di India tuh ya. Ada ya, kalau ini tapi di kelas yoga teacher training biasa harusnya sudah belajar sih. Yang 200 jam. Jadi makanya kelas-kelas yang kayak kamu untuk kasih workshop ini banyak, karena memang untuk banyak yang pekerja ini cocok sekali ya. Cocok. Disengat di sela-sela stresan dengan deadline kerjaan. Ini hadir, ini sangat membantu untuk mereka bisa lebih tenang, bisa mengerjakan target-target itu gitu ya. Jeda sebentar lah ya gitu. Pulang kantor kita jeda sebentar, ngobrol-ngobrol dulu tentang ini ya kan. Habis itu ditutup dengan sound healing biasanya.
Jadi program-program apa yang kamu jalankan untuk mungkin terapi ke beberapa kantor atau teman-teman tuh apa aja sih? Yang pasti kita basicnya tetap yoga ya. Tapi kalau yang yoga kan udah banyak teacher-teacher yang di Stala udah banyak lah yang ngajar untuk asana gitu. Jadi aku lebih ke kalau mau bahas diskusi sharing tentang meditasi, kemudian berkesadaran, lalu sound healing, lalu aku sendiri juga Reiki practitioner, jadi energy healing juga. Jadi lebih ke sana. Terus kadang kita bikin kayak workshop kayak journaling juga gitu. Jadi nggak hanya sesi ya ada modul juga sih yang kita pakai gitu untuk membantu orang. Kan kadang bingung ya kalau ini promnya seperti apa, kita bantu bikin promnya juga misalnya untuk kelas-kelas menulis gitu, art therapy gitu. Jadi ada melukis pun adalah salah satu Ada cara juga? meditatif ya, it's a meditative. Sebenarnya apa yang kita lakukan kalau dengan kesadaran itu meditasi, Mas. Oke. Kan tujuannya untuk mencapai meditative state of mind. Jadi apapun yang kita lakukan dilakukan dengan mindful sebenarnya gitu. Nah terus program lain yang kita punya salah satunya juga adalah retreat. Retreat itu setahun sekali. Mau pengennya sih 2 kali. Karena peminatnya agak cukup lumayan. Jadi kita Membludak ya. agak lumayan. Jadi kita kerjasama sama satu tempat di Sukabumi. Memang udah jadi partner kita juga untuk bikin retreat di situ. Namanya apa? Pedesaan Farm. Oh. Jadi di sana kita 3 hari 2 malam. Weekend ya. Jumat Sabtu Minggu. Nih kalau mau ikut boleh. Boleh. Apa, Emang jadi setahun sekali? kemarin sih udah 2 tahun aku jalan setahun sekali. Ini kan karena Stala baru nih. Iya. Jadi pengennya tahun depan bisa 2 kali atau 3 kali tergantung. Oke. Nah nanti di situ kita akan ya pasti ada yoga juga, tapi yoganya lebih ke umum ya, nggak yang cicilan, tergantung pesertanya sih siapa. Terus ada meditasi udah pasti, makannya juga makan vegetarian, sehat, gitu-gitu sih. Terus macam-macam deh pokoknya, apapun yang berkaitan dengan berkesadaran dan healing, mari kita kerjakan bareng-bareng. Gitu Kalau sih. kita ngomongin Stala Jiwa itu lokasi ada di Gading Serpong. Gading Serpong kalau Stala Jiwanya. Kan mungkin teman-teman dengar, Stala Jiwa itu berarti suatu ruko gitu ya, studio. Ya, ada di dalam SKP building sih, kayak mall gitu sebenarnya. Oke. Jadi itu ada jam-jam kelasnya. Kalau daily yoga kelasnya dari pagi sama sore. Oke. Program lainnya ada teacher training. Jadi kalau ada yang mau jadi guru yoga bisa juga. Iya, aku mentornya. Tuh silakan teman-teman, nanti kalau misalnya itu bisa tuh ngobrol ya. Bisa. Ke akun Instagrammu atau Stala Jiwa? Stala Jiwa aja boleh. Sekali Instagramku juga nggak apa-apa sih. Iya, buat teman juga ya. Kebetulan aku mentor untuk 50 jam dan 200 jam di salah satu sekolah di Purinawa gitu. Oke. Jadi Stala Jiwa ini ada kelas yang khusus buat reguler siapa aja. Terus ada juga teacher training, terus workshop kayak aku bikin juga nanti tanggal 13 Desember ada workshop singing bowl. Jadi di mana? Di Satala. Jadi untuk orang yang kepengen tahu tentang singing bowl ini makhluk apa, terus bisa buat apa, manfaatnya apa, bisa pakai sendiri di rumah. Kita juga bikin gitu sih. Oh, sendiri juga bisa? Bisa. Artinya kita memahami, mempelajari caranya, terus kita lakukan sendiri bisa? Bisa. Oh. Dalam konsep healing, ketika kita menjadi seorang practitioner, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, ini nih hanya alat. Oke. Yang penting itu adalah intention. Jadi kalau aku strike ini tanpa intention, gitu doang ya, nggak akan berhasil juga di kamu, Mas. Gitu. Harus dengan intention, dengan doa yang baik. Nah, yang gitu-gitu kan orang kadang gampang gini doang mainin gitu, karena intentionnya seperti apa gitu. Ada caranya, centering dulu, kita harus centering dulu sebagai praktisi. Lalu untuk diri sendiri udah tinggal bilang aja bahwa oke, aku mau healing sendiri ya. Tolong untuk badanku lakukan sesuatu biar tubuhku bisa merilis emosi yang tersumbat. Kan tadi pagi aku emosi sama rekan kerjaku, aku tidak mau itu terbawa tidur. Jadi mari kita sama-sama ya gitu, di strike, kemudian udah sambil itu sendiri aja. Oh bisa. Karena aku berpikirnya selalu harus ada mentor, harus ada guru gitu aku pikir. Kan kalau sudah mengerti dan memahami kan bisa sendiri. Oh bisa, menarik. Makanya kita perlu ngelatih hening itu tadi supaya kita sensitif sama badan. Iya kan, sering ngobrol sama diri sendiri sensitif sama badan. Jadi kita tahu, kok kayaknya pegel ya ini.
Kadang Kenapa tuh mereka ya, memberikan sinyal tuh Iya. kerasa ya. Kerasa, cuma Kayak, kitanya suka yang bodoh oh iya, amat. Udah padahal bilang mereka- perutnya udah bilang jangan ke sana. Misal listen to your guts. Pernah kan? Yes. Dengerin perut sebenarnya kayak aku mau ke sana apa ke sini. Tapi kita nggak dengerin dia gitu. Kita milihnya ke kiri padahal perut bilang ke kanan gitu. Berasa Iya, loh di badan. Iya benar. Jadi benar. our second brain loh. Iya, iya. Kita punya pencernaan ini. Dia akan ngasih tahu kok. Kadang kita mules kalau ketemu sama orang yang kita nggak suka aja kita mules kadang-kadang. Oke, Iya itu kan? sinyal-sinyal ya. Sinyal, cuman kita udah nggak peka gitu Iya, saking iya, nggak iya, pernah iya. nggak pernah diem itu tadi, nggak pernah hening, nggak pernah ngobrol sama dirinya Iya. sendiri. Karena memang hari ini kadang lebih kayak dicuekin aja, ada Bener. sinyal-sinyal ini. Ya karena kesibukan tadi soalnya. Yes. Terlalu padat banget jadwalnya gitu Iya, dengan padahal kan bikin sendiri. Iya sih, benar. Kadang udah di kerjaan misalnya, lalu di jalan, wah keseharian udah full gitu. Nah, makanya ini penting banget ada sesi-sesi Tenang seperti ini dulu ya. sebentar, Ketenangan kuncinya ya. Dari Makanya kalau pun ya Hah, kita tuh lari ke sana ke sini untuk cari sesi-sesi kayak gini nih, saya bilang percuma. Kamu hari ini sound healing sama aku, besok sound healing sama siapa, percuma. Kalau kitanya tidak melakukan sesuatu di dalam, nggak ada inner work. Itu hanya akan jadi pelarian sementara. Enak bisa tidur sebentar. Habis itu pulang ke rumah mikirin, udah selesai sound healing nyetir, traffic jam. Mikirin di rumah gini, macet gini-gini. Sama aja bohong. Ya ini harus dilatih ya diri sendiri dulu. Sehingga ini hanya menjadi sebuah alat pembantu untuk kita gitu. Semakin dalam fase yang makin tenang gitu. Jadi Iya, jangan iya. lari dari kenyataan. ya. Jadi emang dari awal diri kita dulu Iya, dipahami. betul. Percuma kalau kita ikutan di kelas-kelas yang seperti ini, tapi ternyata dari diri kita nggak klik gitu ya, percuma ya. Percuma, nggak sadar. Nggak sadar. Tiap kali itu sesi hipno aku nangis-nangis, ntar ikut sesi reiki nangis-nangis. Dipikir kalau udah nangis-nangis tuh udah sembuh, udah rilis. Penyakitnya masih di sini, gitu. Oh, oke. Berarti kamu setelah sampai ke titik sekarang ini yang benar-benar merubah dari efek yoga tuh sudah baik banget ya. Banyak Sisi sih. kehidupan. Dan kayak misalnya dari tadi kamu mention soal keluarga jadi lebih damai gitu ya. Sangat, iya. Terus tadi soal kecemasan kayak resign juga udah kayak nggak berpikir ke sana lagi gitu ya. Oh, jadi ada kedamaian tuh ya, keselarasan gitu ya. Kayak udah gimana ya mas, terserah Tuhan deh mau bawa aku kemana. Bukan pasrah nih ya. Bukan. Beda tuh. Bukan dong. Beda. Beda Makanya dong, lebih iya. ke bagaimana ketenangan tadi ya kuncinya. Iya, terserah Tuhan deh pokoknya aku belajar. Aku percaya bahwa gini, saya percaya bahwa kalau kita terus menerus membangun talenta yang ada di dalam diri, dan Tuhan memberi kita banyak kekuatan sebetulnya. Tuhan itu sendiri ada di dalam kita. Kalau kita terus menerus membangun diri kita, menambah ilmu kita, menambah wawasan, belajar terus ya. Dan tadi terus belajar untuk mengenali diri, memahami diri. Energi itu akan datang sendiri. Apa yang menjadi harapan kita ya, atau ya apa gini, hari ini adalah hasil dari benih pikiran kita. Maka hari ini juga akan menentukan bagaimana masa depan kita. Walaupun itu masih misteri. Tapi kalau hari ini kita baik, insya Allah ke depannya kan juga baik. Gitu aja. Jadi gak usah mikir yang kepanjangan. Oh malam ini belum tentu masih hidup. Tidur hilang juga bisa loh. Ya kan? Dipanggil balik. Bener, artinya kayak kita kadang bangun pagi bisa napasnya udah. Napas, bersyukur dulu. Karena menjadi manusia itu adalah sebuah privilege. Ya. Privilege loh, kita bisa merasakan banyak hal loh. Ya. Kalau sudah gak jadi manusia kan udah gak ada rasa, gak ada tubuh, gak ada zat kimia yang bisa membangun rasa. Kita kan merasa ini kan karena ada otak, ada zat kimia, ada macam-macam, endorfin lah, kortisol, apa segala macam membuat hidup kita berwarna. Ya. Jadi bersyukurlah gitu. Ya. Bersyukur dan mengenali diri sendiri. Gila. Tapi memang kadang aku suka banget nih dengan kayak efek-efek misalnya kalau kemarin-kemarin yang ikut dance itu kan itu juga aku ada itu tuh rasa yang berbeda tuh. Iya, sama bagus. kayak yoga, ikut yoga, terus aku kan kadang juga yoganya gerakan gitu-gitu. Iya. Tapi memang yang paling penting adalah bukan soal gerakan-gerakannya, tapi kitanya ya, diri kitanya gitu ya. Betul.
merefresh segala kepenatan itu, Iya. diri kita nih gimana. Kalau lagi di kelas yoga nggak usah terlalu fokus sama kesempurnaan pose. Nafas aja dan ikutin aja. Benar. Nanti kalau fokus sama poseku bagus nggak, malah nggak fokus sama diri sendiri kan, malah ya udah nafas aja ikutin, nanti teachernya juga akan bantu kalau memang posenya ada yang nggak align atau apa dibantu, tapi fokus aja sama nafas pada saat kita lagi yoga. Enak banget pasti udahannya, percaya deh. Jadi kamu sendiri selalu memberikan informasi bahwa untuk orang-orang ini jangan terlalu yang gerakannya ya. Bukan jangan terlalu gerakan, fokusnya kepada nafas. So, Oke. nafas dulu and then the pose will come later. Oke. Aku sendiri masih suka pecicilan ya. Iya benar. Tahu sendiri. Iya. Ya, masih suka. Semangat Oh, sebenarnya. masih dong, Iya, masih umur jangan kalah sama umur 20-an. Iya, sekarang 23 kan ya? Oh iya. Iya. Jangan kalah. Jadi aku sendiri masih suka yoga ya, masih suka explore asana juga, masih lagi belajar handstand, lagi kepengen bisa ini itu. Masih, tapi itu bukan tujuan utama, tapi buat kita explore ya because we love it gitu. Nah, kalau dari program-programmu terus ada orang yang mungkin melihat obrolan ini dan tertarik itu, selain ke Stala Jiwa, ada gak sih kayak di sesi ini di Jakarta tuh ada gak sih kalian? Di Jakarta boleh dipanggil aja deh. Tapi jangan dulu deh, jangan di-spill. Nggak boleh nanti ya? aja. Nggak boleh. Apa nih? Kepengennya adalah di area Jakarta. Berarti nanti untuk detailnya bisa juga cek aja Instagram. Cek aja deh kapan kami hadir di Jakarta. Itu ada di selalu update di Stala Jiwa ya? Di IG setala.jiwa. Nah di itu. Instagram stala.jiwa itu semua informasi ada di sana. Ada kapan kita bikin sesi di Jakarta, kapan kita akan mulai kelas-kelas di sana dan lain-lain. Untuk sementara ini teman-teman Stala Jiwa fokusnya di Gading Serpong ya. Di Gading Serpong dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman tertarik kayak misalnya banyak corporate juga minta sesi di kantor atau teman-teman punya grup, Kak, Stala Jiwa bikin dong di mana? Oke aja, mari Artinya let's go. secara grup itu minimum harus berapa orang? Bebas. Masa kalau 2 orang? Ya 2 orang gak apa-apa soal bayarannya. Enggak. Nutup ongkos. Berarti artinya ada minimum ya. Standarnya berapa? 5 ya kali? Enggak ada standar. Private 1 orang pun bisa juga? Bisa. Tapi ada gak yang memang kamu punya klien 1 orang aja? Dulu ada, sekarang udah enggak. Paling sekarang 3 orang, 2 orang gitu. Tapi udah gak pernah pegang di Jakarta lagi juga sih. Oke. Ada ternyata yang kayak gitu juga ya. Ada private session. Mungkin dia pingin lebih intim ya. Nah, jadi kayak aku punya klien itu kebetulan suami istri. Mereka berdua ini sadar bahwa umur semakin menua, badan harus tetap dijaga, dan istri kebetulan skoliosis gitu kan. Jadi mungkin kalau ikut kelas umum di studio gitu agak kesulitan. Jadi mereka udah private sama aku udah 2 tahunan lebih kayaknya. Karena ngerasa lebih safe aja kalau private gitu. Lebih juga bisa ngatur nih kayak misalnya kecepatannya atau apa gitu kan. Dan lebih aman ya, karena kan aku pasti gerakan-gerakannya kan sesuai dengan didesain sesuai dengan kebutuhan gitu. Oke. Sebelum terakhir ada yang mau dibagi gak informasi? Sesibuk apapun kita ya. Itu kayak mau habis tuh kan. Nggak, tapi ada nggak mungkin apa nih? program Stala Jiwa atau workshop apa, boleh dong kalau Iya boleh. Tahu. Tanggal 13 Desember kita akan bikin workshop sound healing. Pesertanya tinggal 2 lagi nih slotnya. Situ boleh. Iya. Ini. Ini oke. Kita akan ada workshop sound healing. Masih tinggal 2 lagi slotnya. Kalau mau ikutan silakan DM aja di Instagramnya @setala.jiwa. Selain itu kita juga ada daily classes. Saya juga bikin Reiki healing session setiap hari Kamis jam 6:30 malam. Kalau mau mencoba seperti apa sih terapi dengan Reiki, dengan energi, boleh juga ikutan. Intinya sih intip-intip aja IG-nya setala.jiwa atau IG saya juga boleh gitu. Di mana Instagramnya? Saya Yes. di @Brigita T-nya 2 BRIGITTA_Hardi pakai I. Oke. Yang tadi kamu sebutkan itu harus offline atau bisa online? Yang tadi saya sebutkan harus offline. Harus datang ke Stala Jiwa otomatis. Harus datang ke Setala karena kan yang group session ya. Tapi kalau untuk Reiki private sama aku bisa online. Bisa online? Bisa. Energi itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi aku bisa menyinarimu dengan dari gitu. jauh. Cila. Emang itu kelasnya tapi online? Online iya. Bisa. I see. Jadi itu memang kayak Zoom gitu?
Enggak, kalau yang private, kalau Reiki itu one Ah. on one dia sifatnya. Jadi kayak lebih intimate-nya tektokan gitu berdua, ngobrol gitu ya, sharing season Enggak kali ya. ngobrol, enggak. Nggak ngobrol? Reiki itu Reiki itu apa kamu ya? tuh diem aja. Aku diam. Tidur aja udah. Udah, Heeh. terus tapi online. Online. Nanti aku yang ngutak-ngatik. Oh gitu. Heeh. Ih, canggih ya. Itu maksudnya Bukan aku yang canggih, ya tapi artinya the bisa ya. energy do the job. Oh. Bisa. Oke, ini kayak lebih apa ya, transfer energi Iya atau kan sebenarnya kita kan ada di dalam satu medan elektromagnetik yang saling sambung menyambung satu sama lain kan. Jadi sangat memungkinkan bahwa ketika saya mau transfer energi melalui tangan, melalui intensi gitu, saya serahkan aja kepada aliran alam semesta ini untuk sampai kepada dirimu toh gitu. Saya cuma jadi medium aja yang menyembuhkan dirimu sendiri. wah, ini dia Gitu. nih. Oke. Dia bisa online. dan Tidak bisa perlu kerasa. pertama. Bisa. Bisa kan Lis? Nah, penasaran kan seperti apa? Itu bisa cek aja langsung di Instagramnya Stala atau atau jiwa. Jiwa dan juga di akun pribadinya Brigita_Hardi ya. Yes. Gitu. Karena memang penjelasan tadi kayak soal istilahnya Reiki. Namanya Reiki. Reiki ini adalah ilmu penyembuhan energi dari Jepang. Ini udah lama banget, udah kuno ini sebetulnya. Jadi kita bisa melakukan healing dengan cara mentransfer energi dari alam, dari Tuhan kepada misalnya dirimu gitu, melalui aku gitu. Transfer energi. Sesimpel gini deh contohnya, ketika anak sakit atau anak lagi bersedih, si ibu menempelkan tangannya bilang you'll be fine. Enak kan rasanya? Iya. Itu sebenarnya ibu itu tidak hanya nempelin tangan. Ketika ibu itu dengan penuh cinta bilang sama anaknya, kamu akan baik-baik aja, dan anak merasa tenang. Ada energi cinta yang dia sampaikan ke anaknya dalam telapak tangannya itu. Ya kan? Iya. Ya, seperti itu sih. Jadi ini sebuah apa ya istilahnya energi kayak kosmik gitu-gitu ya. Lebih ya boleh bagaimana begitu. Istilahnya memang yang sudah ada di lingkungan kita ini bisa ditransfer gitu-gitu ya energinya ya, diselaraskan gitu ya. Diselaraskan dengan kita ya. Atau di booster lah misalnya. Kan kalau orang yang sedih, sakit atau punya apa segala macam, kita kasih boosting ya. Kita kasih boosting cinta. Anggap aja gitu, cintanya dari alam semesta gitu. Jadi ada yang berasa, ada yang gak berasa, tergantung. Tapi it works, berasa atau tidak berasa. Kalau ada yang ini bisa sampai mungkin bergetar tangannya, ada yang menangis, biasanya ada recall kembali memori sehingga dia timbul nangis-nangis. Itu sebenarnya cara tubuh untuk merilis kan, misalnya kayak gitu. Oke. Terakhir, kamu ada yang mau yang dibagiin lagi gak selain tadi ya dijelasin? Apa ya? Apapun, kamu ada mau berbagi advice juga boleh. Misalnya untuk ketenangan seseorang atau teman-teman yang punya kecemasan, itu jangan berlebihan. Coba lakukan ini apa, boleh banget, terserah. Boleh. Intinya sih ya tadi, sesibuk apapun sesibuk apapun dirimu, sebegitu baiknya pekerjaan dan yang ada di pikiranmu, jangan lupa untuk selalu kasih waktu pada dirimu untuk hening dan berbicaralah sama jiwamu dulu sendiri gitu. Karena jiwa kita, tubuh kita juga perlu dikasih kasih sayang oleh kita. Jadi sebelum kita ke orang lain, jangan lupa ke sini dulu. Sebelum memberi cinta, cinta yang di sini dipenuhin dulu tangkinya. Yang ngasih siapa ya? Kita sendiri. Jadi ajak ngobrol diri, jeda, hening, dirawat dirinya dengan ajak dia ngobrol dan puk sayang. Nah gitu. Sebelum keluar, lebih baik ke dalam dulu. Betul dong. Kalau enggak kita memberi dari kekurangan kan. Oh iya benar. Ini harus penuh dulu. Luber-luber baru. Orang lain kita nggak usah kasih juga otomatis dapat. Benar. Jadi pahami diri sendiri baru orang lain. Oh mantap. Terima kasih ya. Sama-sama. Brigita Hardi bisa berbagi cerita di sini. Jadi memahami konteks yoga dan jenis-jenisnya. Iya. Dan pemahamannya. Mungkin nextnya nanti kita bisa ngobrol lagi ya di episode-episode lain ya. Dengan senang Oke, hati. karena emang aku ngerasa bahwa semakin kita kesini tuh butuh banget tuh info-info ketenangan jiwa. Kemarin ada Intan soal mantra tubuhnya. Jadi emang kita penting, nggak tahu tadi kamu bilang di awal 2025 adalah di mana fase. Iya, Pintu untuk menuju ke
Kebangkitan spiritual lah boleh dibilang gitu. Kebangkitan spiritual 2025. Ini kerasa ya. Berasa kok, lihat aja perkembangan 2025 luar biasa kan. Benar. Makanya kita udah mulai. Buktinya kita ngobrolin ini nih sekarang. Iya benar. Semoga obrolan ini menjadi teman-teman bisa memahami bahwa diri kita ini penting banget buat dikasihani atau lebih disayang ya. Kasihan itu kayak kesan banget ya. Disayang, dirawat lebih dalam gitu ya. Yes. Memahami diri sendiri. Sekali lagi ya, Brigida terima kasih. Thank you. Terima kasih udah diundang. Iya, nanti aku mau ngobrol sama kamu, closing dikit. Yes. Terima kasih ya. Oke. Teman-teman pokoknya jangan lupa dicek aja Instagramnya itu stala.jiwa ya. Itu ada informasi tentang tadi kita udah ngomongin tentang program yoganya, lalu ada kelas-kelas itu ada di Instagramnya. Kalau buat yang di Jakarta bisa komunikasi minimal mungkin ya 3 orang 5 orang bisa ya buat kelas private. Boleh. Jadi kalau untuk mau ikut kelasnya silakan follow aja dan juga jangan lupa di follow juga akun pribadinya ada di Brigita T-nya 2_Hardy karena di sana juga kadang IG story-nya kita selalu berbagi tentang kegiatan-kegiatan yoga-yoganya gitu. Pokoknya jangan lupa langsung aja di subscribe di YouTube-nya Matur Indonesia dan juga di follow di akun Instagram @matur.idn dan juga ada di Spotify, TikTok dan juga ada di Thread. Pokoknya nantikan narasumber kolega yang pastinya akan kita bawa untuk ngobrol di sini. Terima kasih Brigita Hardy. Thank you. Selamat malam. Thank you ya. Iya.